Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu ya. Selamat pagi Bu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yeni, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat, baik ya seperti ini. Nah, untuk keluarganya Bu Yulan sehat semua ya? Alhamdulillah sehat juga. Tetap mendukung Bu Yulan ya? Alhamdulillah selalu mendukung. Alhamdulillah. Jadi semoga keluarganya Bu Yulan tetap mendukung untuk kegiatan di calon guru penggerak ini. Nah, di sini kita sudah di PI 3. Jadi PI-nya kan 6. Sudah dapat setahun. Tidak terasa sudah di PI 3, nanti PI 4. Kalau kita melakukan ini dengan ikhlas, enggak ngesuloh, mungkin akan selesai dan tidak akan terasa. Amin. Nah, di sini di PI 3 ini nanti ada 3 fokus yang kita akan diskusikan ya. Di sini nanti kita akan berdiskusi tentang yang pertama adalah refleksi hasil survei feedback 360 derajat yang kemarin waktu PI 2 sebenarnya kan sudah membagikan lembaga untuk kepala sekolah termasuk Jawa dan untuk murid nih. Nah, sudah diupload juga nih di LMS, sudah selesai semua. Dan untuk penilaian sendiri kan sudah ngisi sendiri juga tentang kompetensi guru penggerak. Nah, yang kedua nanti kita akan diskusi tentang rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini di LMS sudah sampai demonstrasi nih. Sekarang sampai koneksi nih kayaknya. Sudah materi koneksi antar materi untuk modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga nanti kita akan diskusi tentang hasil loka karya kedua. Dari loka karya 2 kemarin kan tentang tahapan baca. Nah, itu nanti bagaimana tindak lanjutnya setelah loka 2 tadi tahapan kerja yang bulan terapkan di lembaga ini. Nah, di sini yang pertama yaitu adalah sebelum ke fokus yang pertama, kita tindak lanjuti dulu dari PI yang kedua yang kemarin. PI yang kedua kemarin tentang penebalan visi yang sudah ada, kita tebarkan, kita kuatkan tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, setelah kegiatan PI 2 kemarin, tindak lanjutnya selama 1 bulan sebelum PI 3 ini, nah, apa yang bulan lakukan untuk prosesnya atau tindak lanjutnya dan peningkatannya setelah PI 2 kemarin. Terima kasih Bu Yeni waktunya. Karena kebetulan 1 bulan ini tuh siswa sudah selesai ujian. Nah, berarti kan kita masih ada waktu, tetapi kebetulan pas hari itu sekolah kan juga banyak sekali kegiatan juga barengan. Nah, dari sela-sela waktu kegiatan sekolah yang ada kegiatan besar ini, saya mengajak siswa saya itu pada saat yang ada di kelas. Nah, karena waktu itu kan jamnya sudah istilahnya anggap aja jam kosong, tidak ada pelajaran. Itu saya membuat kegiatan yang menyenangkan buat siswa supaya mereka nggak jenuh pada saat mengisi waktu sebelum ada rapot. Nah, salah satunya saat itu adalah saya ingin melatih siswa. Yang pertama adalah ada yang menggambar, yang dalam waktu kegiatan itu ada yang menggambar, kemudian ada yang bercerita tapi ditulis dulu, karena sebagian siswa itu kadang tidak pede pada saat bercerita tanpa membawa teks bacaan. Nah, dari satu waktu itu, nah untuk siswa yang menggambar itu waktu maju ke depan dia bercerita, untuk melatih dia berbicara, dia bercerita yang digambar itu apa, tujuannya dia menggambar itu apa. Nah, dari situ ternyata dari siswa itu ada satu yang paling saya suka, yaitu pas dia menggambar, yang digambar itu miniatur Bu. Miniatur seperti kayak mobil-mobil miniatur, karena dia pengen bercita-cita menjadi gamer yang pertama. Luar biasa. Yang kedua dia pengen membuat miniatur yang istilahnya itu lebih cantik, lebih bagus dari yang ada sekarang. Itu salah satu siswa itu yang menggambar. Kemudian untuk yang bercerita itu memang kebanyakan anak perempuan itu memang suka bercerita. Nah, di situ dia menceritakan
Kalau ini sedikit cerita sedih Bu, mungkin dia menceritakan tentang keluarganya yang bermasalah, kemudian bersama-sama karena temannya satu kelas itu tahu, bersama-sama kita yuk kita mensupport teman yang sedang ada masalah. Itu yang kemarin itu masih ada 3 anak yang maju. Berarti itu semua untuk melatih kepercayaan diri. Iya, betul. Nah, berarti tidak mudah untuk percaya diri kalau tidak berproses dilatih. Iya. Walaupun hanya singkat berupa gambar itu saja kan dia Iya. kalau mau maju itu loh sudah wow luar biasa. Kadang sampai Iya, betul. di rayu, dibujuk, kadang tidak mau belas, tidak mau maju. Kalau seperti itu menurut bulan kalau ada anak disuruh maju, kan pasti ada kan? Sudah gambar, sudah menulis, suruh maju ke depan, pasti ada. Dalam kelas itu tidak mau maju. Betul. Ada ya. Nah, tidak semuanya mau maju. Baik-baik saja tidak. Pasti ada salah satu tidak mau maju. Itu kalau bulan bagaimana cara menghadapinya? Kalau saya biasanya ini Bu, kalau khusus ada anak kan yang di kelas saya itu cuma 2 anak paling sulit. Kalau yang lainnya disuruh maju ke depan, kadang tanpa disuruh langsung Bu saya langsung mau maju. Tapi khusus 2 anak itu karena dia pertama nggak bersuara. Tapi kalau bicara bisa. Tapi sebenarnya suaranya itu nggak terdengar jelas. Jadi caranya saya mendekati siswa tersebut, anak-anak memperhatikan dia tetap duduk di tempatnya membaca hasil tulisannya itu. Jadi enggak maju. Karena setiap saya suruh maju enggak pernah mau gitu bicara pertama seperti itu. Itu sebenarnya sudah sering saya lakukan tidak hanya pas kegiatannya tapi di awal. Karena kan saya sudah tahu dari wali kelas sebelumnya bahwa dia itu memang seperti sikapnya. Akhirnya dengan cara seperti itu mungkin saya lebih melakukan pendekatan seperti itu dia mau bercerita. Seperti itu berarti. Iya. Jadi caranya kalau anak itu tidak mau suruh maju ya kita dekati kan. Iya. Kemajuan yang bulan lakukan selama kemarin setelah ujian menunggu rapotan, jadi tidak ada kegiatan. Nah, bulan mengisi kegiatan itu dengan kegiatan yang menyenangkan. Anak tentunya senang ya dengan kegiatan itu. Semoga untuk kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak senang bisa bulan tingkatkan di kegiatan berikutnya. Terus untuk pendampingan yang pertama, fokus kita adalah refleksi feedback umpan balik yang sudah diisi oleh teman sejawat, oleh kepala sekolah, oleh murid yang kemarin sudah diinput juga di LMS. Nah, tentunya kan bulan pasti mengetahui apa yang kurang baik pada diri saya. Bukan kurang baik Ibu, tapi perlu peningkatan. Nah, perlu peningkatan tentang kompetensi yang sudah dituliskan oleh teman-teman, Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan murid. Monggo dengan ceritakan yang perlu ditingkatkan itu kompetensi yang mana? Kalau menurut saya dan juga dari revisi teman-teman yang diberikan itu adalah pada saat melibatkan orang tua sebagai pendamping belajar siswa dan sebagai sumber belajar siswa. Karena saya juga tahu bahwa orang tua di sini itu banyak masih kurang perhatian kepada anaknya tentang belajar. Kemudian yang kedua, banyak orang tua yang meninggalkan anaknya untuk bekerja baik itu. Nah, pada saat ada masalah dengan siswa, saya pun juga kesulitan menghubungi orang tuanya. Nah, pernah dapat masalah, ada 2 anak memang kakak adik. Kakaknya kan tinggal kelas, akhirnya sekarang satu kelas. Nah, terus yang sering menghubungi itu malah ayahnya dari luar negeri, langsung telepon saya. Nah, pada saat itu saya tidak tahu apa-apa, langsung videonya memang bahasanya agak sedikit kurang mengenakan bagi saya. Nah, itu langsung bertanya, anak piye? Saya ini nggak belum sekolah. Nah, terus lo dengan apa nih pada saat di sekolahan? Kalau kan dia kaget aku. Kemudian saya jawab istilahnya dengan
pelan-pelan karena takutnya nanti ayahnya semakin marah. Nah dari situ akhirnya bahwa jelas mungkin ayahnya mendapat laporan dari ibu kan dari satu pihak. Nah setelah saya menjelaskan bahwa anaknya itu seperti ini, saya juga nggak terlalu menjelekkan anaknya bahwa anaknya seperti ini, udah intinya mungkin dari salah satu cerita mungkin bapak salah paham. Nah akhirnya dari situ saya juga istilahnya memberikan sedikit pendekatan kepada ayahnya itu tadi bahwa saya akan menangani siswa ini supaya dia mau sekolah lagi. Nah akhirnya saya juga istilahnya bekerja sama dengan teman-teman yang lain dan juga kepala sekolah memberikan solusi. Kita juga datang ke rumahnya si anak tersebut. Tetapi saat pertama datang itu yang ada cuma neneknya saja, ibunya masih bekerja. Dan neneknya pun juga bingung bagaimana cara mengerai anaknya supaya mau ke sana. Kemudian si neneknya itu mungkin ya pemikirannya masih sedikit kejawen. Nah katanya mau dicarikan ke orang tua, katanya kena di sekolah itu ada sesuatu negatif. Nah saya pun kan ya juga istilahnya wis Bu, istilahnya cuma itu aja, yang penting saya sudah meminta bantuan juga neneknya sama ibunya. Saya juga sudah menceritakan awal kejadiannya seperti apa, kok kenapa dia seperti itu ke sekolah. Tapi alhamdulillah setelah itu jelas kurang lebih mungkin 3 hari ibunya mau datang ke sekolah, kemudian saya dan kepala sekolah itu istilahnya bertukar cerita tentang si anak tersebut dan alhamdulillah ditemukan solusi dan anak tersebut akhirnya sudah mau sekolah kembali. Berarti hubungan dengan wali murid nih tentang kompetensi yang perlu ditingkatkan. Hubungan dengan wali murid tentunya di bagian komunikasi agar tidak salah paham ya, intinya agar tidak salah paham dan kita menemukan solusi yang terbaik bagaimana. Jadi komunikasi. Nah, apa rencana bulan ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi tentunya hubungan dengan wali murid, yaitu di bidang komunikasi ya, tentunya dengan yang ceritakan tadi. Nah itu untuk mengasah kompetensi itu ke depannya bagaimana Bu? Kalau beberapa tahun ini saya mengajar itu kan saya memang cenderung istilahnya memberi kabar kegiatan siswa selama seminggu itu seperti ini, nilainya siswa itu istilahnya sudah baik atau belum, itu saya masih kurang maksimal. Mungkin untuk kedepannya untuk tamat saya baru ini insya Allah saya berusaha yang pertama setiap minggu saya akan melaporkan perkembangan siswa. Misalnya akhir minggu saya melaporkan bahwa kegiatan kita selama seminggu seperti ini. Nah untuk siswa yang kurang nanti akan saya beritahu secara japri kepada orang tuanya. Nah kemudian yang kedua nanti saya akan istilahnya mengadakan pertemuan dengan wali murid setiap setidaknya minimal 1 semester setiap kali atau 6 bulan sekali. Istilahnya nanti kita akan bertukar cerita bagaimana menangani anak-anak itu supaya lebih semangat untuk belajar. Jadi intinya di sini dengan membuat program atau jadwal pertemuan dengan wali murid dan jadwal untuk melaporkan hasil kegiatan siswa. Intinya berarti membuat jadwal dulu lah, kapan saya harus menemukan berbicara dengan wali murid, terus saya harus membuat jadwal lagi untuk melaporkan hasil kegiatan. Jadi begitu tersusun, kalau sudah tersusun kan nantinya enak kapan saya harus berbicara dengan wali murid. Terus kemudian yang dilibatkan tadi kan komunikasi dengan orang tua nih, komunikasi. Nah itu yang dilibatkan kan tentunya orang tua. Selain dengan orang tua, yang lainnya Bu untuk peningkatan komunikasi selain dengan wali murid, mungkin dengan siapa lagi? Kalau saya tetap dengan rekan-rekan guru dan siswa yang utama itu, karena tanpa bantuan mereka pun apa yang saya lakukan tidak akan bisa belajar dengan baik. Jadi rekan guru kita butuh sarannya, ya kan kita kan bukan asli orang sini kan nggak tahu bagaimana orangnya. Wali murid kan dari sering ketemu, oh ini sudah karakternya seperti ini, oh ini karena jadi kan kita butuh masukan dari guru yang ada di sini dari situ kita tahu. Nah kalau dilihat dari anaknya kan nggak
tahu anaknya sendiri mungkin loh kadang loh nama orang tuanya loh nggak apa betul gitu. nama orang tuanya siapa gitu loh kadang loh nggak tahu kayak iya anaknya siapa terusan. Terus yang kedua kita lanjut ke fokus pendampingan yang kedua tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah kemarin kan jenengan sudah mempelajari, sudah di ruang kolaborasi 1, ruang kolaborasi 2, dari eksplorasi konsep, terus dari agak mandiri, ya, mulai dari diri itu, nah jenengan sudah belajar banyak dari situ karena sheetnya saja yang eksplorasi konsep banyak sampai 18 sheet ya. Luar biasa. Itu luar biasa. Dari sampai 18 sheet ditambah lagi kasus 1 sampai kasus 5 sampai 5 kasus lah. Itu sudah menancap apakah itu pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini Bu, untuk modul 2.2 ini mana materi yang sudah bulan kuasai yang sudah tertancap kalau hafal jelas kita bukan tipe-tipe orang penghafal ya. Kalau kita kan sudah penuh. Nah, kalau setidaknya kita sudah mengenai oh aku tipe oh ini aku tipe oh ini yang mana Bu? Menurut jenengan dari yang utama saya itu pada materi mindfulness Bu. Kita itu di awal istilahnya mau menangani siswa berarti diri kita sendiri itu kan yang harus istilahnya dikuasai. Iya, menguasai karakter diri kita sendiri. Mungkin dari berangkat saya itu kok sudah ada masalah dengan keluarga, mungkin pada saat mengajar pun saya biasanya juga akan berpengaruh. Akhirnya saya males mengajar pada siswa, terutama kalau ada siswa yang berbuat masalah, akhirnya saya langsung emosi. Nah, akhirnya dengan adanya materi ini, kemudian beberapa itu bisa melatih istilahnya emosi saya dulu sebelum saya mengajar. Nah, kemudian setelah saya bisa mengontrol emosi saya bisa menerapkan kepada siswa saya. Karena itu sangat penting Bu. Karena kita itu kalau belajar dalam kondisi yang kurang baik, akhirnya juga kurang maksimal. Berarti harus menguasai diri ya. Iya. Nah, kita harus kalau diri kita sendiri aja tidak bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana sulitnya mengendalikan anaknya orang sebanyak itu kalau diri kita hanya satu tidak kita kendalikan sendiri wah itu mengendalikan yang anak di kelas ya semua orang tarik dan penghapus bisa jadi tekan guri penghapus bisa tekan guri yang wajah senyum jadi apa ya jadi kayak galak itu kalau gini mestu kabeh itu kata-katanya. Nah, ya, jadi anak-anak kalau anak-anak merasa nyaman dengan kita memberi materi pun ya kan juga bisa diterima gitu. Kalau kita aja nggak nyaman dengan anak-anak wah paling lah anak-anak mungkin kalau sudah besar paling kan wis buat nah ini dibubuh ini ya zaman problem juga kalau kondisi kita itu lagi nggak fit nggak baik kita waktu menyampaikan tuh blank apa tadi niat kita waktu di awal di kantor tuh tadi seperti ini mau dijelaskan tapi waktu masuk kelas nggak tahu urutan nomor siji sudah terima saking oke dipikir. Nah terus kemudian bulan kan sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional kan rencananya nanti untuk pembelajaran sosial emosional bulan akan diterapkan dalam kelas berapa? Insya Allah kelas 5 sepertinya kemarin memang sudah berbicara istilahnya kelompok sama kepala sekolah sama beberapa guru itu untuk tahun ini masih tetap berarti pemerannya masih tetap iya tokohnya di kelas 5 masih tetap iya karena di kelas 5 itu kan ada AKM kadang beberapa guru itu kan masih belum ngeh tentang AKM gitu di kelas 5 ya. Nah, jika sudah merencanakan untuk pembelajaran sosial emosional, nah perencanaannya itu sudah sampai mana Bu? Perencanaan? Untuk perencanaan ini saya masih membuat RPP Bu. Dan RPP ini kan saya juga istilahnya berdiferensiasi ditambah dengan adanya KSE. Jadi di sini saya masih berupa perencanaan RPP skenario pembelajaran di mana RPP ini nanti saya sudah ada asesmennya, sudah ada LKPD-nya juga sudah saya lengkapi untuk pembelajaran tahun
tahun ajaran guru ini. Terus harapannya dari Bu Bulan, kan tadi sudah merencanakan. Nah tentunya kalau sudah diterapkan tentunya pasti punya harapan. Nah harapannya dari Bu Bulan setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas 5 itu harapannya seperti apa nantinya? Kalau saya sebagai guru itu harapan saya itu adalah siswa memiliki karakter kuat yang baik, karena kita tahu bahwa siswa-siswi itu karakternya itu yang pertama memang dibentuk dari rumah, dari keluarga. Tetapi kita sebagai guru, misalnya ada anak yang kurang mendapatkan pendidikan karakter yang baik di rumah, maka kita sebagai guru adalah mengganti, walaupun hanya beberapa jam, sebenarnya kita mendidik anak sudah jadi lebih lagi. Jadi kalau misalnya di rumah tadi yang orang tuanya ada di luar negeri dengan neneknya, nah itu kan biasanya sikapnya sudah berbeda gitu. Nah, jadi kita di lembaga tidak harus anak seperti ini, tapi setidaknya kita bisa memberi contoh ya, memberi contoh yang baik yang bagaimana. Terus kemudian untuk kita lanjut ke fokus pendampingan yang ketiga, yaitu adalah keterlaksanaan tahapan kerja. Nah, di lokakarya yang kedua kemarin kita kan banyak membahas tentang kerja. Nah, di sini Bulan untuk penerapan model kerja untuk merencanakan perubahan pada diri Bulan apakah sudah diterapkan, Bu? Untuk itu sudah saya terapkan, Bu, karena kan kemarin saya kerja itu saya fokuskan kepada rasa percaya diri siswa. Karena saya pun juga istilahnya dari diri saya sendiri saya terapkan percaya diri saya untuk bisa membuat siswa juga ikut percaya. Jadi sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar dari siswa dengan diri, jadi kita lakukan sama-sama gitu. Kemudian setelah bulan, nah itu apakah memperoleh hasil? Sudah sesuai dengan harapan dari Bu Bulan atau bagaimana, Bu? Alhamdulillah sudah. Kalau saya sendiri saya sudah mulai percaya diri. Yang pertama istilahnya berbagi ilmu kepada teman sejawat. Kemudian saya mulai percaya diri kepada misalnya dengan orang tua wali murid jika ada masalah seperti apa, maka saya mulai istilahnya untuk tampil untuk ikut menyelesaikan. Nah, tentunya saat pelaksanaan menunjukkan rasa percaya diri itu tentunya ada tantangan. Nah, tantangan yang Bulan hadapi saat menerapkan yaitu tahapan kerja berupa percaya diri itu tantangannya seperti apa? Kalau untuk yang ada di sekolah yaitu yang pertama adalah tetap siswa. Karena tidak semua siswa itu memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Memang ada siswa yang minder. Dan situ saya tantangannya adalah siswa tersebut itu sampai sekarang pun itu masih belum bisa menunjukkan atau berani maju ke depan. Padahal sebagian besar temannya sudah berani maju ke depan. Ataupun mungkin bercerita tanpa maju, mungkin mereka berani bercerita atau mungkin mau bertugas langsung bertugas apa kepada mereka mau, kalau itu tetap belum. Oh belum. Iya, kok suruh bercerita kadang suruh angkat tangan gitu tuh. Wah, beres gini tuh katanya enggak mau. Suruh itu kan juga termasuk rasa percaya diri, suruh siapa yang bisa angkat tangan. Tapi kok tetap itu saja ya. Berarti anak-anak itu berarti ada ya, ini masih ada anak yang percaya dirinya masih kurang ya karenanya itu. Nah, apa yang perlu Bulan perbaiki untuk kedepannya terkait diri itu agar perubahan pada diri Bulan itu bisa tercapai? Kalau untuk saya sendiri, saya tetap melatih percaya diri, kemudian saya akan istilahnya selalu berkonsultasi kepada kepala sekolah bagaimana cara membuat rasa percaya diri itu bisa timbul. Kalau untuk siswa, mungkin saya melakukan pendekatan yang paling sederhana. Misalnya, saya minta tolong siswa yang masih belum percaya diri, misalnya membantu saya, misalnya untuk menuliskan materi sedikit di depan. Atau mungkin kalau dia belum mau, misalnya saya suruh untuk mengambil buku di kantor. Sudah terbiasa seperti itu, maka kan saya memberikan tugas yang lebih
tinggi lagi supaya dia lebih percaya diri lagi untuk tampil di depan. Berarti pengaruh percaya diri dengan hal mudah dulu ya Bu. Mengambil sesuatu terus disuruh ke sana mengambil yang ini kan itu melatih percaya diri. Saya akan terapkan juga ya gitu. Kan saya kalau di kelas kalau kita kan terpatoknya kan mengerjakan soal, betul ya? Dan kalau anak itu nggak mau mengerjakan soal berarti dia sudah tidak punya percaya diri. Tapi kan bisa ditunjukkan dengan yang lainnya harusnya. Nah disuruh nulis yang mudah aja kan tinggal ngitung, mungkin kan mudah jadi percaya dirinya bisa suruh mengambilkan barang untuk menumbuhkan istilahnya rasa percaya diri dulu bahwa saya itu loh ternyata disuruh guru saya itu mampu gitu. Saya nggak langsung didokter mana itu bisa. Terus di akhir pendampingan individu ini kita melakukan refleksi Bu. Nah di setiap kegiatan kan kita harus melakukan refleksi untuk mengetahui mana yang kurang, mana yang sudah baik agar kegiatan berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Nah di sini tadi fokus kita kan ada 3 Bu. Nah, hal yang paling menarik yang dari ketiga fokus pendampingan ini menurut Bu Bulan itu yang menarik itu di yang mananya atau 3-tiganya atau salah satunya yang monggo. Kalau saya di paling menarik itu cuma satu namanya menarik itu pasti satu. Iya. Mungkin semuanya. Kalau 3 itu begini murko. Tapi ya enggak apa-apa kan kalau pengen 3 gitu. Kalau saya tentang itu penerapan KSE gitu. Kalau selama ini kan pembelajaran kita itu hanya monoton dari pagi sampai siang pelajaran atau mungkin kalau kita menangani siswa saat ramai di kelas kan guru hanya diam. Kemudian gitu 1, 2, 3. Nah, ada suara. Itu seperti itu Bu. Tapi dengan adanya pembelajaran KSE itu istilahnya ada keragaman atau teknik baru supaya siswa itu waktu belajar terhipnotis dengan kita. Apa itu? Di penerapan KSE ini Bu. Jadi kan di KSE ada mindfulness, ada di stop, tapi kan kita harus mengendalikan diri kita dulu. Kalau kita nggak bisa kan anak-anak nggak mungkin akan terhipnotis dengan kita. Terus tidak kayak dihitung 1, 2, 3 tanpa suara. Biasa ya. Tidak ada suara mau nangkep. Setelah itu hanya berlaku berapa jadi itu boleh tidak ada suara. Biasa. Pelajarannya berarti berhitung 1 sampai 3. Tadi diajarin apa? 1, 2, 3. Diam sejenak. Berarti terhipnotis. Terus sudah baik Bu dari PI3 ini dan apa yang perlu diperbaiki agar saat PI4 nanti bisa berjalan dengan baik. Untuk selama pendampingan individu ini saya merasa selalu baik Bu kalau saya. Karena di sini Bu Yeni selalu istilahnya mendampingi kemudian membantu apa yang menjadi masalah saya. Semoga kedepannya Bu Yeni selalu istilahnya bisa memberikan solusi kepada saya khususnya dan semua guru yang ada di sini untuk bisa meningkatkan pembelajaran lebih bagi siswa. Nah, mungkin di kegiatan LNS mungkin perlu ada yang kurang paham atau bagaimana? Selama ini masih aman ya Bu? Alhamdulillah paham, karena waktu di grup pun aku bertanya semuanya istilahnya juga tercukupi dari jawaban teman-teman maupun dari PP bahwa itu tugasnya seperti itu. Langsung kita paham. Kalau ada yang kurang jelas atau benar kan bisa saling bertanya dengan teman PGP-nya atau nanti kalau di sini saya tidak menghubungi jenengan. Saya kan juga kita belajar bareng di sini sama-sama belajar bareng. Nanti kalau saya pun tidak bisa menjawab apa yang permasalahan yang ada di LNS, mungkin nanti saya akan tanyakan kepada yang tahu. Nah, di sini pun saya juga akan
belajar dari jenengan praktek baik apa yang sudah bulan ceritakan, nanti saya juga akan terapkan di lembaga tentunya yang tadi untuk melatih percaya diri dengan hal yang kecil-kecil dulu. Itu juga menurut saya itu adalah praktek baik yang akan saya bawa ke lembaga dulu nanti. Jadi di sini kita tidak ada yang menggurui, bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar untuk yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih. Semoga di PI yang keempat nanti kegiatan kita semakin lancar dan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, sebelum pelaksanaan di PI 4 ini perlu saya ingatkan lagi. Nah, nanti di PI 4 itu jenengan menyusun RPP. Nah, kemarin kan sudah menyusun RPP dan sudah diunggah di demonstrasi, ya. Nah, itu RPP-nya nanti di situ termuat ada 3, Bu. Ada unsur diferensiasinya, ada KSI-nya, dan budaya positif. Jadi jenengan tandai di terbeli, misalnya kan di setiap kegiatan, ya di kegiatan inti misalnya pembukaan itu budaya positifnya yang mana, berarti tidak semuanya itu masuk, ada budaya di inti, ada budaya positif, tidak. Nah di misalnya di pembukaannya saja budaya positifnya yang mana dengan tandai. Terus untuk berarti misalnya kalimat ini kegiatan ini dalam kurung budaya positif di warna kuning atau warna apa, nanti di blok kuning, nah gitu. Terus ini diferensiasi kan ada konten, nah itu jenengan tandai. Beda warna juga. Nah di beda warna ini diferensiasi produk, misalnya di warna hijau, diferensiasi hijau ini misalnya. Terus ini di bagian KSI-nya. Nah ini menggunakan ketik stop, yaitu jenengan terbalik di warna tidak apa-apa, warna-warni tidak apa-apa, yang nanti jenengan kirim ke saya. Berarti kan nanti untuk mempermudah ini bagian budaya positifnya, ini bagian diferensiasi, ini bagian KSI. Jadi nanti sebelum PI 4 nanti jenengan kirim, bukan kirim videonya, tapi kirim RPP yang sudah ditanda itu ke saya. Mungkin nanti saya ada tambahan, bukan menilai, bukan hanya menambahi atau ada yang kurang, nanti saya kembalikan ke jenengan. Nah, jadi kita buat kesepakatan di tanggal berapa jenengan kirim ke saya untuk RPP sebelum PI 4, yang penting sebelum PI 4. PI 4 itu sekitar Agustus sampai 12 Agustus. Jadi jenengan minta di tanggal berapa? Kalau maksimal tanggal 1 atau 2 Agustus, maksimal 2 Agustus. 2 Agustus. Berarti misalnya jenengan sebelum tanggal 2 Agustus jenengan sudah selesai boleh kirim ke saya. Jadi tidak harus tanggal 2 Agustus itu. Untuk RPP yang dibuat untuk prakteknya di PI 4 itu minimal 2 JP. JP-nya kan 35, jadi 70 menit, jadi 1 jam lebih JP. Jadi dengan kondisikan dengan anak-anak nanti di kelas itu saya hanya observer, jadi hanya mengamati dari belakang. Nah, jadi nanti aksi nyatanya langsung di situ dengan maksimal ya. Nah, itu mungkin ada yang ditanyakan Bu untuk kegiatan PI 4 atau di LMS. Kayaknya sudah jelas. Untuk aksi nyata 2.2 ini yang cuma berkomentar. Ya, berkomentar seperti yang ada di 2.1 yang kemarin. Kan di aksi nyata tulisannya kan enggak mengunggah itu toh videonya atau prakteknya kan bersama dengan PP saat PI 4, karena seperti itu ada tulisannya itu. Jadi kalau jenengan ngesak nih aksi nyata atau praktek sebelum PI 4 nggih monggo, tapi untuk PI 4 nanti wajib dengan saya nggih. Tapi kalau sebelumnya pengen belajar nggih praktek dulu juga enggak apa-apa, monggo.
Mungkin ada yang lain lagi Bu. Terus yang di aksi nyata 2.2 ini kan ada beberapa pertanyaan pemantik tuh. Nah terus itu tuh maksudnya perlu kita jawab semuanya atau kita hanya istilahnya memberikan komentar sesuai apa yang mau kita ungkapkan? Kalau permata di situ menurut jenengan itu di pertanyaan itu apakah suruh menjawab atau itu hanya sebagai pertanyaan pemantik? Pemantik saja. Sebagai pertanyaan pemantik berarti jenengan nanti langsung di situ, tapi nanti ada mengarahnya di pertanyaan pemantik itu. Nah, jadi nanti ada kaitannya dari pertanyaan pemantik terus dengan komentarnya di situ tetap ada. Oh, ada yang lain. Ya, sementara itu saja Bu. Oke, nanti kalau ada kan kalau belum melakukan mungkin belum ada mengetahui. Ya, terima kasih Bu Bulan. Pangapunten ini tadi sudah mengganggu waktunya jenengan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Nah, kegiatan jenengan kan padat padat dan mungkin di liburan ini kita melaksanakan pendampingan individu 3. Nah, di sini saya dari ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang berkenan atau sikap saya yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami Bu ini kalau saya dan beberapa guru kurang pas pada saat dengan datang ini juga mohon maaf sebesar-besarnya. Setelah ini saya mohon diri dulu untuk melakukan kegiatan saya berikutnya dan bulan melakukan kegiatan berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap diberikan kesuksesan, dilancarkan segala urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.